Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu lagi untuk mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam secara daring atau online. Semoga kita semua diberi kesehatan. Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang masa kebangkitan pendidikan Islam setelah kemunduran. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana pendidikan Islam itu mengalami kemunduran sampai berapa abad. Ya, setelah mengalami masa kebekuan pemikiran selama beberapa abad, para pemikir Islam berusaha keras untuk membangkitkan Islam kembali. Termasuk di dalamnya adalah gagasan pendidikan. Nah, kebangkitan kembali ini timbul sebagai reaksi terhadap sikap taklid dan jumud. Nah, taklid dan jumud ini memang merajalela ketika masa kemunduran. Jadi tidak banyak beristihad atau berpikir secara rasionalis. Karena ketika berpikir rasionalis, maka ini akan mendekati kepada pemikiran Mu'tazilah. Sedangkan pada masa itu Mu'tazilah itu merupakan suatu aliran yang dilarang. Maka kemudian muncullah gerakan-gerakan baru yang mempelopori perubahan mendesak di kalangan umat Islam sebagai wujud kesadaran dari kebangkitan kembali pendidikan Islam. Periode kebangkitan ini berlangsung mulai sejak abad ke-19 yang merupakan kebangkitan kembali umat Islam terhadap periode sebelumnya yang dinamakan dengan fase pembaharuan. Oke, kajian terhadap ini secara khusus itu akan menelaah tentang isu-isu krusial pendidikan Islam di masa sejarah yang difokuskan pada satu, pengetahuan tentang penyebab munculnya ide pembaharuan pendidikan di dunia Islam. Jadi, kenapa muncul kembali pembaharuan pendidikan Islam? Kemudian, tokoh-tokohnya siapa saja di antaranya yang menyebabkan pembaharuan atau tokoh pembaharu pada awalnya. Oke. Kita masuk pada tokoh dan ide pembaharuan pendidikan Islam. Gambaran tentang umat Islam mengalami kemunduran tidak hanya di bidang pendidikan dan pemikiran, tetapi juga pada aspek lainnya seperti keagamaan, kemasyarakatan, politik, dan ekonomi. Umat Islam menjadi statis, jumud, dan terbelakang. Sementara itu, Eropa yang telah menemukan kebangkitan intelektual mulai meninggalkan umat Islam. Bangkitnya rasionalisme dan intelektualisme telah menuntun orang-orang Eropa menemukan sumber-sumber kekayaan di luar Eropa seperti Amerika, Australia, dan Timur Jauh. Oke, kebangkitan intelektual Eropa dalam penjelasan Han Asrohah ini telah memberikan kontribusi yang besar sekali bagi kemajuan Eropa. Semangat rasionalisme menyusul melimpahnya kekayaan yang dibawa dari Amerika dan Timur Jauh membuat negara-negara Eropa itu menjadi kuat, baik militer, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Kini keadaan menjadi berbalik, ya, yang tadinya pada masa Harun ar-Rasyid, masa Bani Abbasiyah itu masa kejayaan umat Islam, kemudian dengan serangan dari Mongol, kemudian adanya perpecahan secara internal, maka umat Islam mengalami kemunduran. Ya, satu sisi maka di Eropa itu mengalami suatu kenaikan ataupun kemajuan, ya, baik itu di bidang pendidikan, ekonomi, militer, ya. Jika sebelumnya Islam memiliki kekuatan besar di bidang politik, ekonomi maupun ilmu pengetahuan, ya dapat menguasai Spanyol, Sisilia, Asia Kecil, dan bahkan Balkan, maka sekarang Barat yang maju, sedangkan Islam tidak lagi memiliki kekuatan yang dapat dibanggakan. Itu sebagaimana dalam bukunya Asrohah menyampaikannya. Oke, eksploitasi dan intervensi Barat lama-kelamaan menggugah untuk menginsafkan dan menyadarkan akan terbelakangnya umat Islam. Umat Islam merasa tergugah untuk melawan dan membebaskan diri dari kekuasaan Barat. Mereka sadar bahwa kuatnya kontrol Barat terhadap mereka
adalah karena kemajuan modern yang dimiliki oleh Barat. Keinginan untuk melawan Barat haruslah didahului dengan mengadakan perubahan dalam diri umat Islam sendiri. Jadi harus umat Islamnya sendiri harus menjadi kokoh. Maka untuk itu diperlukan apa yang disebut dengan modernisme. Ya, rasa interest dan respon umat Islam terhadap kolonialisme menimbulkan gerakan-gerakan modernisme yang dipelopori oleh penguasa, kaum bangsawan elit, dan intelijensia. Sebagai konsekuensi logis dari upaya reformasi dan modernisasi tersebut, terciptalah usaha-usaha perubahan dan pembaharuan di bidang pendidikan Islam. Menurut sebagian tokoh-tokoh pembaharu Islam, salah satu penyebab kemunduran Islam itu adalah karena melemah dan merosotnya kualitas pendidikan Islam. Untuk itu, perlu mengembalikan kekuatan pendidikan Islam sebagai penyangga kemajuan umat Islam, sehingga bermuncullah gagasan-gagasan tentang pembaharuan pendidikan Islam yang diikuti dengan pelaksanaan perubahan penyelenggaraannya. Ya, kita masuk pada 5 tokoh pembaharu. Nah, 5 tokoh pembaharu itu siapa saja? Nih, kebangkitan kembali pendidikan Islam dalam tulisan ini akan menguraikan tokoh. Berikut gagasannya, yaitu 3 kerajaan besar pada 3 wilayah Islam, yakni Turki, Mesir, dan India. Di Turki itu ada Sultan Ahmad III, ya, yang memerintah pada tahun 1703 sampai 1713 Masehi, dan Sultan Mahmud II yang memerintah pada tahun 1808 sampai 1839 Masehi. Muhammad Ali Pasha dan Muhammad Abduh, 2 tokoh penting yang menjadi representasi pembaharuan di Mesir. Dan yang terakhir, Sayyid Ahmad Khan, tokoh pembaharu yang menjadi simbol kejayaan umat Islam di India. Nah, gagasan dari kelima tokoh ini kemudian yang akan banyak mewarnai tulisan selanjutnya. Oke, yang pertama adalah Sultan Ahmad III, itu dari Turki. Nah, pembaharuan pendidikan di dunia Islam pertama kali itu dimulai di kerajaan Turki Utsmani. Ya, ini sebagaimana disebut oleh Thohir. Faktor penting yang melatar belakangi gerakan pembaharuan bermula dari kekalahan-kekalahan yang dialami oleh kerajaan Utsmani dalam peperangan dengan Eropa. Tercatat misalnya dalam catatan Syarif Madin bahwa dengan kekalahan tentara Turki pada pertempuran di dekat Wina memaksa Turki menandatangani perjanjian Karlowitz pada tahun 1699 Masehi yang berisi penyerahan daerah Hungaria kepada Austria, daerah Podolia kepada Polandia, dan daerah Azov kepada Rusia. Yang daerah-daerah ini itu adalah tadinya milik umat Islam. Terjadinya stagnasi. Jadi faktor yang kedua itu karena terjadinya stagnasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak berkembang ya. Nah, itu karena apa? Karena Jumud tadi tidak berpikir rasionalis. Munculnya kekalahan yang berkelanjutan dialami kerajaan Utsmani menyebabkan Sultan Ahmad III itu mulai berpikir. Beliau amat prihatin, kemudian mulai melakukan introspeksi diri dengan meneliti dan menyelidiki keunggulan yang dimiliki oleh Barat. Jadi berusaha untuk mengetahui kenapa Barat kok menjadi maju, menjadi unggul. Nah, dari sinilah kemudian muncul sikap baru dalam diri kerajaan Utsmani, di mana sebelumnya a priori dengan Barat, jadi menjauhi Barat, tapi kini berbalik dengan menghargai dan menjalin kerjasama untuk mengejar ketertinggalan umat Islam dari kemajuan Barat. Dengan apa yang dilakukan oleh Sultan Ahmad III, yaitu mengirimkan duta-duta ke Eropa untuk mengamati keunggulan Barat, yang hasilnya menemukan perubahan besar yang dimiliki Eropa, yakni kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan modern. Jadi kemajuan Barat itu karena kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuannya, sehingga mereka memiliki pasukan atau militer yang tangguh
dan dilengkapi dengan teknologi canggih yang akhirnya kemudian misalnya terjadi peperangan, ya dia akan menang. Oleh karenanya, kerajaan Sultan Ahmad III memandang perlu mengadakan perubahan di Utsmani. Usaha pembaruan sosial politik di Turki pada akhirnya tidak dapat mengesampingkan pembaharuan pendidikan. Tidak sedikit upaya pembaharuan berbagai bidang tersebut haruslah melalui pendidikan. Selanjutnya Sultan Ahmad III mendirikan sekolah teknik militer yang mengajarkan strategi dan teknik peperangan untuk membangun angkatan perang yang kuat dan tangguh. Selain militer, Turki Utsmani juga membangun perekonomian dan pemerintahan yang baik. Kemudian mendirikan lembaga terjemah yang bertugas untuk menerjemahkan buku-buku dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Turki. Jadi ilmu itu bisa diserap ya setelah misalnya tahu membacanya dan tahu maksudnya dari bahasa asing, kemudian diterjemahkan dengan bahasa Turki. Sultan Ahmad III mendirikan juga percetakan di Istanbul.